Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dengan dapur warna-warni. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, saya akan masak coto Makassar yang sangat enak. Karena kebetulan besok lebaran ya teman-teman, jadi buatnya porsi lumayan banyak ya. Sekalian bagi-bagi ke tetangga ya teman-teman. Nah, nonton video ini sampai selesai ya, dan dukung terus channel ini agar saya makin semangat buat videonya. Terima kasih. Kita siapkan bahannya ya. 2 kg daging sapi, 1/2 kg paru sapi, 1/2 kg jantung sapi, dan 1/4 kg hati sapi. Jeroannya sesuai selera ya teman-teman. 1/4 kg atau 25 siung bawang merah, 17 siung bawang putih, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh jintan bubuk yang sudah disangrai, 2 sendok teh ketumbar bubuk yang sudah disangrai, 1 biji pala bubuk yang sudah disangrai, dan 1 sendok makan gula merah, 3 sendok makan kecap manis. Selanjutnya 1 ruas lengkuas, 1 jempol jahe, 3 batang serai, dan 2 bungkus kaldu sapi. Kemudian 4 lembar daun salam, 4 biji keluak atau kepaya. Dan keluaknya boleh di skip ya teman-teman, asal bumbu dan kacang tanahnya digoreng kecoklatan, tapi jangan sampai hangus ya. Selanjutnya garam secukupnya dan 2 gelas penuh kacang tanah yang sudah digoreng. Dan untuk pelengkapnya bawang goreng, daun bawang, dan jeruk nipis. Pertama-tama rendam keluaknya dengan air panas, biarkan sampai beberapa menit. Kemudian iris tipis lengkuas, jahe, dan serehnya. Selanjutnya, haluskan. Kemudian, haluskan bawang merah dan bawang putihnya. Biar lebih praktis, saya masukkan bumbu lainnya. Nah, bumbunya semuanya sudah halus. Selanjutnya, keluak yang kita rendam, kita buka cangkangnya. Kita geprek seperti ini ya, lalu kita ambil isinya. Kemudian, rebus air kira-kira 3-4 liter. Lalu masukkan daging dan jeroannya. Masukkan garam secukupnya dan aduk sampai rata. Kemudian
masukkan daun salamnya. Tipsnya, agar dagingnya cepat empuk, biarkan mendidih 10 menit, lalu tutup rapat dan matikan kompornya. Diamkan 15 menit atau lebih. Lakukan ini sampai 3 kali ya. Makin lama didiamkan, makin cepat empuk ya teman-teman. Selanjutnya, keringkan air lengkuas, jahe dan serehnya. Setelah kering, tambahkan minyak secukupnya. Ini saya pakai minyak bekas buat bawang goreng ya teman-teman. Kemudian, tumis bawang yang sudah dihaluskan bersama bumbu lainnya. Tumis sampai harum dan kecoklatan. Nah, bumbunya udah jadi ya teman-teman. Setelah kita diamkan 15 menit atau lebih, nyalakan lagi kompornya. Lalu biarkan sampai mendidih. Nah, dagingnya udah empuk ya teman-teman, tanpa harus dimasak berjam-jam. Dan ini juga bisa hemat gas ya. Dan setelah empuk, lalu kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, tambahkan air. Jangan sampai penuh ya teman-teman. Kemudian, biarkan sampai mendidih. Berikan daun salam dan masukkan semua bumbunya. Selanjutnya, haluskan kacang tanahnya. Biarkan sampai benar-benar halus ya. Tambahkan air secukupnya. Nah, kacangnya udah benar-benar halus ya teman-teman. Kemudian, masukkan kaldu sapi dan kecap manis. Dan kuahnya kira-kira 7 liter air dengan air kacang tanahnya. Dan masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan. Dan tambahkan garam bila kurang. Selanjutnya, haluskan keluaknya. Blender sampai halus. Nah, keluaknya udah halus ya teman-teman. Kemudian, saring keluaknya ke dalam kuahnya. Lalu aduk sampai rata. Biarkan sampai mendidih. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Dan kuahnya bisa 25 sampai 30 porsi. Nah, kuah cotonya sudah jadi. Selanjutnya, kita buat sambal tauconya. 1/4 kg cabai rawit, 5 siung bawang merah yang sudah digoreng. Garam secukupnya, 1 sendok teh gula pasir, dan micin secukupnya. Tauco sesuai selera. Ini saya pakai 4 sendok makan ya. Kemudian kita haluskan.
Setelah cabenya halus, lalu kita tumis. Masukkan gula pasir, garam, dan micin secukupnya. Lalu masukkan tauconya. Saya tambahkan sedikit tauco lagi ya teman-teman. Sambal tauconya sudah jadi. Selanjutnya, iris sesuai selera daging dan jeroannya. Bisa dicampur atau dipisah ya teman-teman. Biar lebih enak, kemudian parunya kita goreng. Nah, parunya udah selesai digoreng dan dagingnya siap disajikan. Boleh dicampur atau dipisah ya. Siapkan juga bahan pelengkapnya ya teman-teman. Dan ketupatnya juga sudah matang. Kemudian kita sajikan, lalu isi mangkok dengan daging sesuai selera dan beri taburan bawang goreng dan daun bawang. Kita siram dengan kuahnya saat akan disantap ya teman-teman, karena coto enaknya dimakan saat masih panas-panas ya. Ini buat suami dan anak saya ya teman-teman. Begini nih kalau di perantauan, mau terus makan coto Makassar kodong. Buat maki juga coto Makassar teman-teman. Enaknya mi. Dan kuahnya pas kentalnya. Dan jangan lupa kita berbagi dengan tetangga ya teman-teman. Demikian teman-teman, coto Makassar ala dapur warna-warni. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.